demokrasi kita ini kan paling hebat di dunia nih sebenarnya ya. One man one vote pilkada. Jadi pemilihan langsungnya itu karena kalau kita lihat di Amerika kan nggak langsung-langsung banget. Iya. Ada sistem distrik. Nah ini langsung one man one vote. Nah kemudian yang menjadi masalah adalah kenapa muncul bergulir apa sebaiknya pilkada langsung atau tidak langsung kembali ke DPRD ini karena biaya dari pilkada itu besar sekali. Baik biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun biaya yang dikeluarkan oleh para calon. Sementara kalau melalui DPRD dianggap biayanya bisa lebih murah begitu. Tapi kalau alasannya biaya, kalau menurut Ayah sih kenapa menjadi membesar begitu? Karena dari sejak pilkada langsung itu diadakan, pendidikan politik di masyarakat itu mengalami suatu kesalahan. Hmm. Kesalahannya apa? Kesalahan muncul adalah karena banyak calon-calon ini yang ingin menang, Ya. kemudian mereka melakukan berbagai cara untuk menang, apapun untuk menang. Salah satunya dengan praktek politik uang. Nah, sehingga akhirnya pilkada yang sudah berlangsung terus-menerus ini, masyarakat pun terbiasa nih para pemilih. Ya, wani piro. Mau bayar berapa kalau nyoblos ya, atau pilih itu bayar berapa. Nah, ini kemudian jadi biayanya itu menjadi besar ya untuk para calon. Nah, di samping dari pemerintah sendiri juga mengeluarkan biaya yang besar juga untuk pilkada, apalagi sekarang itu pilkada serentak kan gitu. Berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, munculnya kembali isu sebaiknya dikembalikan kepada DPRD, ya ini kan memang selalu terjadi tarik menarik. Ya, satu sisi partai politik juga mengusulkan kembali ke DPRD, karena apa? Karena mereka merasakan kalau dengan pilkada langsung ini biayanya sangat besar sekali ya, cost-nya sangat tinggi. Jadi sebenarnya Martin, pada masa terakhir jabatannya Presiden SBY, di masa-masa akhir jabatan Presiden SBY tahun 2014, itu sudah sempat diputuskan bahwa pilkada itu kembali ke DPRD. Oh gitu ya? Nah, sudah sempat. Tapi kemudian kan juga masyarakat juga di media sosial di mana-mana yang tanda kutip ngebully Pak SBY. Ya dianggap nggak demokratis, kenapa pilkadanya dikembalikan ke DPRD, artinya pilkada langsung, akhirnya ramai sekali, sehingga akhirnya SBY pun mengeluarkan perpu. Nah, ada 2 perpu tuh yang akhirnya membatalkan pilkada yang kembali ke DPRD. Akhirnya pilkada langsung kembali itu. Jadi itu yang kemudian menyebabkan munculnya ide kembali nih agar pilkada itu tidak langsung balik lagi ke DPRD. Kan pilkada langsung ini sering dituduh memicu polarisasi dan politik uang kayak yang udah Ayah bilang tadi, kan. Jadi mungkin apa usulan solusi konkret mungkin dari Ayah yang bisa mengatasi masalah ini gitu, kayak tanpa harus kembali ke sistem yang tidak langsung itu. Artinya pendidikan politik harus jalan. Apalagi nih Gen Z ya. Nah, Gen Z nanti kalau nyoblos, kemarin Mati udah nyoblos ya, udah nyoblos ya Gen Z, ya di atasnya lagi milenial, bahwa kalau mereka memilih seorang pemimpin itu harus sesuai dengan hatinya, dilihat jejak rekamnya seperti apa, track recordnya seperti apa, dan jangan tergiur dengan politik uang. Saking maraknya politik uang sampai dulu muncul ungkapan terima uangnya jangan coblos calonnya, terima uangnya jangan coblos partainya. Itu nggak benar juga dong, terima uang kan gitu loh, ya kan, terima kanan kiri juga nggak benar. Tapi harus benar-benar tolak politik uang. Nyoblos itu, memilih itu benar-benar berdasarkan hati nurani, ya, atas pilihan. Lihat nih, oh ada 3 calon, calonnya jejak rekamnya seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Jadi memang tugas dari partai politik salah satunya dan juga para politisi itu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat supaya mereka memilih itu dengan cerdas, ya. Jangan mau mereka itu diakalin, dikadalin dengan uang, janji-janji, nanti setelah terpilih makanya ada yang korup karena mesti balik modal, tidak sesuai dengan janji, karena bilang kan udah dibayar kemarin. Nah, ya buat apa lagi memenuhi janji. Jadi memang pendidikan politik itu paling penting. Jadi sebenarnya pemilihan kepada daerah langsung itu juga bisa bagus. Yang merusak kan dari partai politik dan para kandidat sendiri dan timnya. Ya kalau kita menang harus uang. Kemudian juga partai politik sebelum menetapkan calon juga ada mahar. Ya, mesti bayar kursi dan sebagainya. Kemudian ada calon-calon yang bagus, kemudian bisa nggak kepilih. Ya, karena ada kepentingan politiknya besar. Nah, jadi memang pendidikan politik itu harus ada dan harus sama-sama tuh ya, semuanya partai politik ini juga bisa membangun sistem yang baik. Nah, jangan kemudian malah saling tuduh gitu ya, yang merusak demokrasi dan sebagainya. Padahal kan mereka terlibat juga. Oh ya betul juga tuh ya. Jadi mungkin terakhir nih, kalau misalnya pilkada ini emang kembali dilakukan melalui DPRD. Nah, kan kekhawatiran terbesar adalah tawar-menawar politik itu yang merugikan rakyat. Jadi mungkin menurut Ayah bagaimana sih sistem ini dapat dijamin untuk jadi transparan dan juga akuntabel? Nah, integritas dari
politisi dan partai politik itu juga perlu gitu ya, perlu dijaga. Dan kita sebagai masyarakat boleh mempertanyakan kalau ada kejanggalan. Pilkada langsung, biayanya besar, ya adanya praktek politik uang. Kalau melalui DPRD bukan berarti politik uang jadi nggak ada juga, ya kan? Bisa juga kan? Kemudian wah, ngitung-ngitungnya itu kalau sama dulu langsung ke bawah sebar-sebar uangnya besar, tapi kan ini ya ini bisa berapa nih? Nah, ini fraksi ini berapa anggotanya, partai ini berapa anggotanya. Dan kemudian juga karena di apa yang pilih DPRD, kandidat juga bisa melakukan ya upaya-upaya manuver-manuver politik, kembali uang. Misalnya si A jangan sampai maju, B keluar uang yang besar untuk partai itu agar musuhnya dia gitu kan. Atau partai politik ini kemudian jual mahal ya, kasih mahar yang tinggi sehingga calon-calon yang potensial jadinya nggak maju. Ya, jadi ini juga artinya mau pilkadanya langsung maupun melalui DPRD sama-sama punya potensi adanya politik uang. Sama-sama juga punya potensi tidak berkualitas. Sama-sama juga potensi tidak ada integritas. Karena apa? Itu kembali kepada sistem. Jadi kita sama-sama memperbaiki. Kalau seandainya pilkada langsung, rakyat langsung memilih, maka perlu dilakukan pendidikan politik yang baik, kesadaran pada rakyat untuk memilih calon itu bukan berdasarkan uang yang mereka terima, tapi memang ini calon menjanjikan, jejak rekamnya itu bagus, ya amanah, bisa dipercaya, ya memiliki kompetensi, ya dan seterusnya. Jadi ada seperti itu yang dilihat. Nah kemudian kalau seandainya di melalui DPRD gitu kan calon-calon itu juga bisa melihat oh partai ini berapa, ya anggota fraksinya ini berapa, jadi dihitung-hitung juga. Ya, nah kalau seandainya melalui DPRD tentu harus ada pengawasan juga. Ya selama ini ada Bawaslu, apakah Bawaslu kalau ketika pilkada langsung itu berjalan dengan baik atau enggak? Kalau seandainya melalui DPRD bagaimana fungsi Bawaslu-nya seperti apa? Ya jadi di sistem. Jadi mau pilkada langsung maupun pilkada langsung sama-sama punya potensi untuk menjadi baik kalau sistemnya diperbaiki. Pilkada langsung maupun pilkada langsung sama-sama juga menjadi buruk kalau sistemnya buruk. Ya kan itu kembali kepada sistem, kembali pada integritas politisi dan partai politiknya. Kalau seandainya ada 3 calon, 3 kandidat, kemudian tiga-tiganya nggak mau mengeluarkan uang, artinya nggak mau main politik uang, kan berarti masyarakat juga kemudian memilih bukan lagi berdasarkan uang. Bisa saja sih, ya 5 tahun pertama mereka ogah memilih gitu. Ogah memilih karena apa? Yang ada duitnya ngapain capek-capek milih gitu kan. Tapi kalau seandainya itu nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kan pasti ada dong generasi-generasi muda seperti Martin, ya, Gen Z, dan seterusnya. Akhirnya terbiasa, oh politik itu seperti ini ya. Nah, jangan sampai nanti mereka dapat ilmunya dari yang udah biasa milih, lo milih yang ada duitnya dong, nggak duitnya ngapain kering, nggak gitu kan. Nah, jadi ini memang tantangan dari kita di demokrasi di Indonesia saat ini. Tentu kita ingin demokrasi yang baik, karena demokrasi yang baik itu bisa melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik berkualitas bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik. Kebijakan-kebijakan yang baik itu akan memberikan kebaikan manfaat untuk rakyat, untuk masyarakat, gitu. Oh ya menarik juga ya. Ya udah, makasih ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi soal politik. Iya, ini kuenya yang lupa dimakan. Karena ini kalau seandainya 3 bulan dianggurin, nanti disita kuenya. Kita makan dulu.